Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang kita terima yang begitu besar, yang tidak mungkin kita semua mampu untuk menghitungnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta seluruh umatnya sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Zalika bi anna Allaha lam yakun ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Menurut tafsir fi Zilalil Quran, ayat ini menunjukkan tiga hal, yaitu pertama, menerapkan keadilan Allah dalam memperlakukan manusia, yaitu Allah tidak akan mencabut kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada manusia kecuali sesudah manusia mengubah perilaku baik mereka dengan perilaku buruk, melakukan kezaliman, kemaksiatan, menjalankan kehidupan yang tidak berdasarkan kepada aturan yang Allah turunkan, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan. Yang kedua, memberikan kemuliaan kepada manusia dengan penghormatan yang besar, yaitu memberlakukan takdir Allah sejalan dengan perilaku dan aturan hidup yang mereka pilih. Memberikan, yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab atas penghormatan yang besar ini. Dengan demikian, manusia yang dalam ayat tersebut disebut sebagai kaum, masyarakat atau bangsa dapat melanggengkan nikmat, bahkan dapat bertambah-tambah nikmat ini apabila manusia tersebut mengakui dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Sebaliknya, manusia dapat melenyapkan nikmat tersebut, bahkan mengundang siksa yang pedih apabila manusia mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lanjutan dari ayat tersebut memberikan contoh kejadian perubahan nikmat menjadi kebinasaan yang terjadi pada kaum Fir'aun. Kada'bi ali Fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim wa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala Fir'aun wa kullum kanu zalimin. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat Tuhannya
maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anfal 53 yang tadi dibacakan mempunyai hubungan yang erat dengan firman Allah berikut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'a fala maradda wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Keburukan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam ayat tersebut adalah karena manusia telah mengubah perilaku baik menjadi maksiat, kemungkaran, perbuatan dosa, dan lain sebagainya. Para ahli tafsir memberikan pemahaman yang sama atas kedua ayat tadi, yaitu Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia kecuali jika manusia itu sendiri mengubahnya. Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa sunnah manusia, sunnah tentang manusia berlaku sejalan dengan sikap dan perbuatan manusia itu sendiri dalam kaitan dengan kepatuhan manusia terhadap hukum-hukum yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Dari ayat-ayat yang dibacakan tadi dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar selalu mensyukuri nikmatnya dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita menyadari bahwa seluruh manusia dan makhluk sangat tergantung terhadap nikmat itu, baik nikmat dalam bentuk air maupun dalam bentuk air atau yang tidak tampak. Dengan berpikir secara backward atau berpikir secara terbalik, bila kita menghadapi kehilangan nikmat besar yang berubah menjadi sebuah bencana besar, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa, maka sebagai manusia yang beriman kepada segala firman Allah, kita harus melakukan introspeksi, melakukan muhasabah untuk mendapat jawaban atas pertanyaan terkait dengan perbuatan, perilaku atau sikap apa yang telah kita lakukan sehingga nikmat berubah menjadi bencana. Kita harus segera bertobat dan mohon ampunan atas segala dosa, maksiat, dan kemungkaran yang dilakukan menuju kepada masyarakat yang penuh dengan ketakwaan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, ayat-ayat di atas mengungkapkan hubungan antara nilai-nilai keimanan dan sunnah Allah di dalam menjatuhkan hukuman dan kenikmatan kepada manusia. Artinya, kata Allah menunjukkan bahwa antara sunnah Allah dan keimanan tidak bisa dipisahkan. Masalahnya adalah hubungan ini sangat samar dan bahkan tidak diketahui oleh orang-orang lain. Dampak-dampaknya atau pengaruhnya kadang-kadang memang tidak instan, tidak dalam tempo yang dekat, namun pasti terjadi dalam jangka panjang.
أقول قولي هذا أستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال الله تعالى بكتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن والشدائد والمحن والطاعون ما ظهر منها وما بطن، ما لا يكشفه ولا يصرفه ولا يدفعه أحد غيرك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.